record. Gitu. Itu udah mulai direkam. Ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf, Pak Dede, sebelumnya saya mungkin menyita waktunya, kemudian merepotkan di sela-sela waktu senggang keluarga, tapi mau memberikan waktunya untuk di diwawancarai oleh saya gitu ya. Kebetulan saya sebagai mahasiswa yang sedang PPG di UPGRIS gitu ya. Ini dalam langkah untuk mencari alternatif solusi dari masalah yang sedang dihadapi gitu ya. Ada dua masalah yang akan dibawa nanti mungkin khususnya untuk rencana aksi yaitu PPL. Yang pertama di bab gerak parabola ya. Jadi untuk PPL yang pertama itu saya mengambil bab gerak parabola. Kesulitan yang dihadapi, itu masalah yang dihadapi yang pertama itu siswa merasa sulit untuk menganalisis hubungan ya antara kecepatan awal dengan ketinggian maksimumnya, dengan jarak mendatar maksimumnya maupun dengan waktu untuk mencapai tinggi maksimumnya. Berikut analisis vektor di dalamnya, yang terutama ini makna fisisnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa itu merasa kesulitan ketika melihat rumus yang seperti ini gitu. Nah, setelah dikaji penyebab masalahnya dari berbagai literatur, wawancara teman sejawat, diperoleh bahwa akar penyebab masalah yang dihadapi dari kesulitan ini setelah dieksplor gitu penyebab masalahnya apa, ternyata akar masalahnya ada dua. Yang pertama mungkin dari segi materi prasyarat siswa itu dari GLB kurang gitu, karena kan yang namanya gerak parabola itu kan bukan materi konsep yang baru ya, sebetulnya hanya memadu gerak. Kemudian di trigonometrinya, sin cos itu mereka kadang materi baru di fisika sudah dipelajari, sedangkan di matematikanya belum. Itu. Kemudian yang ketiga untuk vektornya mungkin yang masih lemah, terutama di penguraian vektor kecepatan. Itu akar penyebab masalah yang pertama sehingga siswa itu kesulitan untuk menganalisis hubungan di persamaan ini. Kemudian yang kedua, ternyata di model pembelajaran mungkin. Model pembelajaran yang kurang menggali pemahaman siswa terhadap makna fisis dari variabel-variabel yang ada dalam persamaan ini. Nah, kira-kira alternatif solusi untuk memecahkan masalah ini kira-kira menurut Bapak apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kenalkan nama saya Dede Sahidin, SPD MPD. Saya guru fisika di SMA Negeri 2 Kota Bogor. Kebetulan saya juga dipercaya untuk mengajar di PGSD Universitas Terbuka. Saya aktif di MGMP Fisika, menjadi sekretaris MGMP Fisika SMA Kota Bogor. Alhamdulillah sudah 20 tahun saya mengajar fisika, dan mudah-mudahan pengalaman saya menjadi tambahan solusi buat permasalahan yang diajukan oleh Ibu Erna. Permasalahan tadi sudah disampaikan tentang kesulitan siswa di materi gerak parabola. Kemudian akar penyebab masalahnya sudah ditemukan, yaitu tentang materi prasyarat, dan yang kedua tentang model pembelajaran yang digunakan kurang menggali pemahaman siswa, terutama terhadap makna fisis dari besaran-besaran fisika yang ada di gerak parabola. Berdasarkan pengalaman yang saya
rasakan, saya alami, memang betul untuk materi gerak parabola ini anak-anak tidak langsung bisa, tidak langsung memahami karena sifat dari materi ini memang membutuhkan kekuatan di pemahaman materi sebelumnya. Karena pada dasarnya gerak parabola itu materi lanjutan dari materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu tentang gerak lurus, baik itu GLB maupun GLBB. Ditambah di materi ini ternyata siswa harus dibekali dengan kemampuan matematika yang harus sudah diajarkan oleh guru matematika tersebut. Karena kalau guru fisika yang mengajarkan kan waktunya tersita untuk menjelaskan matematikanya. Ingat bahwa matematika itu adalah tools atau alat untuk memahami konsep fisika. Baik, untuk solusi akar masalah pemahaman materi prasyarat tentang GLB dan GLBB, kemudian trigonometri, saya juga punya solusi sebetulnya untuk materi ini. Memang yang pertama harus dibantu dengan tools yang lain, tidak hanya cukup dengan persamaan-persamaan yang dibeberkan oleh guru, tetapi ada media lain, misal ada animasi tentang gerak parabola, di mana animasi gerak parabola tersebut bisa menggambarkan bagaimana gerak parabola itu merupakan perpaduan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Di setiap titik, GLBB di sumbu ya, di setiap titik dari gerakan parabola tersebut, di animasi tersebut akan digambarkan kemana arah GLB dan kemana arah GLBB. Dari sana diharapkan dengan bantuan tools tadi, animasi, anak bisa memahami satu tentang konsep GLB dan GLBB, berarti mengulang kembali dan memahami kembali materi prasyarat. Kemudian yang kedua, memahami gejala fisik yang sulit kalau dipraktekkan langsung. Misal kita melemparkan bola kasti atau bola apa saja gitu dengan lintasan gerak parabola. Di sana sulit untuk melihat gejala fisiknya tentang gerak parabola. Tapi kalau dengan animasi, mereka akan mudah memahami kapan dia mencapai titik puncak. Di sana akan disebutkan bahwa kecepatan vertikalnya sama dengan 0. Mereka akan memahami. Jadi ketika dia sudah sampai puncak, bukan tidak memiliki kecepatan, tapi hanya kecepatan vertikal yang sama dengan 0. Kecepatan yang sumbu horizontalnya akan ada. Jadi dengan bantuan itu, bisa memberikan pemahaman materi prasyaratnya, GLB dan GLBB-nya. Mengulang kembali sekaligus memahami. Ya, sekaligus memahami. Di sana ada matematisnya, begitu. Kemudian ada trigonometrinya di sana dengan animasi tersebut. Banyak program-program yang ditawarkan di internet untuk animasi gerak parabola. Jadi kalau tidak dibantu dengan itu, hanya memahami tentang gerakan yang lintasannya parabola, agak kesulitan memang siswa tersebut. Tetapi dengan bantuan animasi yang sudah disetting dengan programmernya, maka anak-anak bisa dibantu. Satu, tentang gerak GLB dan GLBB-nya, kemudian gejala fisiknya, gitu.
masuk trigonometrinya. Nah, Iya. itu yang Misalnya pertama ya, bisa menjadi ya, virtual lab pad bisa membantu nggak? gimana? Virtual lab seperti pad Ya, animasi simulation. apa saja silakan, animasi apa saja silakan, namanya ada Fat Simulation, ada Virtual Lab, kemudian ada yang animasi dari Flash ya, Track. Macromedia Flash begitu. Itu bisa membantu anak untuk memahami. Walaupun ini yang namanya fisika kan harus benda yang nyata gitu ya. Tetapi kan tidak semua dengan benda yang nyata anak-anak itu langsung memahami. Dengan bantuan animasi sebelum ke benda yang nyata begitu, itu bisa membantu pemahaman. Nah, itu yang pertama ya. Kalau misal, Hmm. kalau untuk model pembelajarannya kira-kira bagaimana Nah, Pak? kalau bicara model kan tadi media sudah ya sebagai salah satu ide tambahan solusi begitu. Nah, kalau modelnya ini Solusi. ya saya sarankan modelnya harus model yang bersifat tim. Apalagi kalau sudah ada alat bantu misal gitu ya di kelasnya sudah ada laptop, sudah ada internet, mereka tinggal dibagi tim gitu. Pokoknya apa saja modelnya, tetapi dia tim gitu kerjasama. Kolaborasi ya? Dikasih animasi. Nah, mereka kan akan mencari ini kenapa gitu. Dilihat gerakan bendanya seperti ini. Nah, mereka akan bertanya-tanya tim secara tim. Boleh itu Di, pakai jigsaw modelnya, boleh juga menggunakan apa model-model yang misal asik, misal TGT begitu. iya. Jadi Kalau lebih model bagus ini PBL, tim ya, modelnya yang bersifat tim gitu. Jangan ya, yang hanya diskusi saja sih. Model-model yang kalau lain. PBL Pak, model Ya, PBL kira-kira cocok nggak di sini? ya PBL problem based kan learning bisa saja. karena ada penyelidikan kan Ya, di dalamnya. betul. Bisa digunakan PBL juga. Diberikan masalah, kemudian diberikan media sehingga mereka akan mencari masalah tersebut. Jadi sehingga siswa tersebut merasa tertarik, wah kenapa, apalagi ada bantuan media yang bagus gitu, sehingga model itu bisa membantu, gitu ya. Dan sampai gurunya saja yang menjelaskan. Ya, yang memahami. Ya betul. Ya, itu untuk ya masalah yang pertama ya. Untuk masalah yang Kalau pertama. misalkan dengan itu dengan apa untuk memotivasinya dengan tembakan itu tembakan mainan kan ya. Nah, tembakan mainan bisa, tetapi Untuk mereka memotivasinya. ya mereka akan kurang memahaminya sebelah mana GLB dan GLBB-nya. Karena kalau misal tembakan mainan kan hanya apa yang menembakkan apa tuh peluru Iya, mainan itu ya. Bentuknya dia parabola juga kan tidak bisa terekam gitu. terekam jelas ya. Ya, betul. Kecuali kalau itu divideokan, tembakannya Slow itu motion pakai menggunakan tracker gitu, software apa namanya tracker, pendeteksi itu. Hmm? tracker, Nah, software menggunakan tracker. tracker itu bisa. Ada media tracker di sana. Akan Paling untuk kelihatan itu mah hanya lintasannya. ini ya, untuk memotivasi aja ya demonstrasi. Tapi ketika untuk penyelidikan supaya lebih bisa menentukan sendiri hubungan antar variabel seperti tadi mungkin ya dengan animasi atau Animasi atau tracker apa juga tadi bagus. Kalau anak-anak sudah praktik. menguasai tracker itu lebih baik tracker. Ya. Kalau sudah menguasai tracker. Karena di tracker itu kan mereka akan mendetek ya jejak-jejak lintasan dari sebuah benda yang bergerak secara parabola. Iya, iya. Tapi harus ada pelatihan lagi ke anaknya ya. Ya, kalau tracker ya anak-anak harus dilatih dulu, butuh waktu. Tapi gunakan saja Butuh animasi yang waktu. ada, mereka bisa Animasi yang ada. mengeksplor gitu kemampuan dari animasi yang ditunjukkan itu. Ada banyaklah aplikasi dari animasi tersebut. Iya, iya. Alhamdulillah untuk permasalahan nomor 1 terjawab sudah. Kemudian untuk yang kedua nih Pak, untuk masalah ketika di gerak harmonis sederhana ya.
Ya. kesulitan menghubungkan antara perubahan panjang tali dengan besar kecilnya periode dan frekuensi pada ayunan bandul nih ya. Nah, sedangkan mereka juga tahu bahwa periode juga itu bisa juga ditentukan dengan waktu untuk satu ayunan kan ya. Nah, kadang anak itu ketika ketika di real di lapangan gitu. Nah, ibu teh kan ini mak teh terus ayah tuh. Nah, nyari deui teh. Teh itu kan udah dapat dari T per N gitu ya. Tapi ini dicari lagi T2Pi akar L per G. Jadi mereka tuh kadang sulit untuk menghubungkan juga konsep yang sudah dipelajarinya dengan konsep yang akan dipakai untuk mencari hubungan T dengan L atau PF dengan L gitu. Nah, ternyata ya kembali lagi mungkin ke akar penyebab masalahnya itu ke apa itu? Ke model pembelajaran lagi, ke materi prasyarat lagi. Nah, kira-kira apa nih solusinya untuk di masalah getaran harmonis sederhana ayunan bandul ini? Ya. Pesan pertama untuk teman-teman guru fisika dalam konsep ayunan bandul sederhana, kan ada anggapan yang itu harus diketahui oleh anak-anak, oleh siswa ya, bahwa tidak boleh ada gesekan kan, tidak boleh ada gesekan baik gesekan dengan udara ataupun yang lain. Tetapi kan untuk mencari ruangan yang tanpa ada gesekan dengan udara kan kesulitan, misal di ruang hampa ya. Maka anggapan-anggapan itu harus disampaikan terlebih dahulu kepada siswa, sehingga nanti ada faktor X yang bisa saja merubah atau membedakan gitu antara hitungan matematis dengan hasil analisis praktikum gitu. Praktikum. Nah, itu perlu disampaikan. Yang kedua, kalau saya melihat kesalahan di ayunan sederhana ini kan disyaratkan gitu. Sudutnya itu harus kecil. Nah, kalau sudut kecil, kemudian talinya pendek, itu sudah bisa merubah data. Nah, ini disarankan saja sebetulnya ya tidak ada yang sempurna sih ya. Ideal. Ya tidak ada yang ideal gitu. Jadi kalau ingin praktikumnya bagus dan bisa memahamkan kepada anak, jadi talinya itu agak panjang. Ya, talinya agak panjang sehingga kalau sudutnya itu kecil, kan simpangan yang bandulnya itu jadi agak lebar gitu ya. Dibandingkan kalau talinya pendek, kemudian sudutnya kecil, kan berarti simpangannya Sudutnya kecil besar. banget gitu. Jadi Sudutnya besar. sulit kan anak begitu. Iya. Nah, itu yang pesan pertama yang sampaikan kepada teman-teman guru fisika seperti itu. Gesekan udara harus disampaikan gitu. Yang kedua, sudut yang harus dilakukan ketika praktikum harus kecil gitu. Malah dalam buku Halliday Resnick itu lebih kecil dari 10 derajat. Nah, memang pasti akan ada data yang apa ya, yang tidak sama lah secara matematis dengan praktikum begitu. Tetapi paling tidak mendekati, paling tidak mendekati. Jadi untuk akar penyebab masalah yang pertama, siswa dalam menghubungkan antar konsep, sebetulnya harus diarahkan saja lah oleh kita. Misal, bagaimana hubungan antara periode dengan masa, gitu, masa bandul. Kemudian periode dengan panjang. Nah, kita arahkan saja bagaimana mereka melakukan percobaan itu. Yang pertama, panjangnya yang dirubah-rubah, kemudian masanya yang dirubah, tetapi panjangnya tidak dirubah. Kita bandingkan dengan periode. Bagaimana perubahan periode itu terhadap panjang. Bagaimana perubahan periode itu terhadap masa.
Memang hasilnya tidak akan ideal sebetulnya karena ada faktor-faktor Iya, yang lain ya. Kan ketika iya. kita ideal, bicara ideal bahwa periode Ideal, itu kan masa tidak tidak dipengaruhi oleh mempengaruhi, tapi masa gitu ya. kenyataannya mempengaruhi. Ya, tidak dipengaruhi Iya, oleh masa kan. Tapi ketika praktikum mah masa beda, ikutan periode juga beda. Ada faktor X di sana. Misal kecepatan kita menekan tombol stopwatch. Itu mempengaruhi sepersekian detik kan. Anak melihat gerakan. Gerakan bandul itu kan harus lurus. Gerakan bandul itu kan harus harmonis, tidak boleh dia ada gerakan berputar, harus tidak diambil boleh ada yang gerakan sudah rotasi. apa, kok harmonis, Iya, sudah seimbang, stabil. iya. Jadi tidak boleh rotasi kan, harus seimbang. Bandulnya tidak boleh berputar. Nah, faktor-faktor yang seperti ini yang akan mempengaruhi sebetulnya ya. Maka untuk tambahan dari solusi penyebab masalah nomor satu itu, ya guru mengarahkan saja, tidak dibebaskan Mhm. mereka melakukan percobaan. Misalnya kita setting anak-anak disuruh melakukan percobaan, masanya diganti-ganti misal 5 kali, tetapi panjangnya tetap. Bagaimana tren apa ya, bagaimana angka yang dihasilkan itu kalau pasti hasilnya beda-beda sih ya yang sebenarnya dilakukan itu tidak sama semua begitu kan karena Iya, periode itu kan tidak dipengaruhi oleh masa ya konsepnya itu kan. iya, Nah, tetapi konsepnya pas tidak praktikum dipengaruhi, mah beda-beda gitu. Tetapi beda-beda. bagaimana ini kepada anak-anak kita bisa menggiring gitu, menggiring pemahamannya ada faktor lain gitu yang menyebabkan. Tetapi kalau hanya bedanya sepersekian detik begitu, itu dianggap sama saja begitu. Kan Iya, sulit kan yang menghasilkan praktikum yang ideal kecuali kalau praktikumnya itu berdasarkan virtual. Kalau iya, praktikumnya virtual virtual, ya pasti ideal. Kalau iya, masanya ideal, dirubah-rubah ya tetaplah periodenya kan segitu. iya, ideal ya. Ketika panjangnya yang dirubah-rubah pasti berubah angkanya. Itu mudah dipahami oleh anak. Saya Hmm, yakin. Karena ketika L berubah, T juga ikut berubah. iya, Nah, ketika pasti. masa nih yang dirubah, nah Bingung ini ya nih, mohon ada apa ya di teori pemahaman tidak, kepada anak-anak bahwa ada faktor lain sehingga angkanya ya tidak persis diangkat. gitu, tetapi relatif sama lah bahasanya itu relatif sama. Sehingga kalau ada perbedaan 0,0 sekian detik itu dianggap sama. Sehingga dia bisa Hmm, menyimpulkan bahwa periode itu tidak dipengaruhi oleh masa kok. ya. Nah, untuk percobaan bandul itu biasanya kan akhir-akhirnya gitu, lari-larinya itu justru ke pembuktian Mm-mm. gravitasi. Nah, Ya betul. kan, nah, jadi kan anak-anak kadang suka, ibu, nah itu nyari percepatan gravitasi gitu kan. Ya belum Idealnya kan memahami bahwa mintanya ketika sampai 9,8 ya. udah dapat data periode dengan panjang tali, Hmm, misalkan nanti dapat frekuensinya juga hubungan dengan frekuensinya, ternyata ketika dibuat grafik ya, ya, hubungan T kuadrat dengan L itu kan grafiknya itu harusnya sebetulnya kan lurus gitu ya. linier. Eh, Ya, itu dia ya. nilainya Pemahaman kayak yang pertama yang harus dimiliki anak-anak bahwa dalam praktikum ini ada faktor-faktor X yang bisa mempengaruhi nilai. Ya, salah satunya kan hmm, akan berputar saja sudah salah. Kemudian gesekan dengan udara ini kan harusnya ya dianggap tidak ada kan gesekan itu. Ya kan hmm, jarang sampai hmm, ada yang menemukan apa ya kalau patokannya siswa lah 9 9,8 meter per sekon kuadrat gitu. jarang Tetapi ya. Iya. paling tidak bukan tujuan praktikumnya anak mencari nilai G Mencari yang tepat, saya yakin bukan. gravitasi. Tujuan praktikumnya bukan itu. Justru mencari hubungan T dengan Nah, L ya mencari hubungan di saja persamaan bagaimana itu. hubungan antara periode dengan panjang tali. Nah, kalau Nah, terus nilai tadi hmm, untuk praktikumnya ya hmm, kan tetap berarti guru itu harus mengarahkan ya, ya harus mengarahkan atau ya. diarahkannya itu kan kadang ada beberapa apa yang menganggap coba biarkan aja siswa mencari betul-betul sendiri, jangan diarahkan oleh guru.
trial error gitu, beberapa kali siswa mencoba-coba gitu, sampai dia betul-betul paham. Tapi emang perlu waktu yang lama ya, tapi tetap Iya, aja ketika di waktunya pembelajaran kurang, harus, waktunya kurang. tetap harus Iya, diarahkan ya. ya tetap Tapi harus maksudnya diarahkan. diarahkan di sini, bukan berarti kan siswa harus menemukan sendiri. Maksudnya siswa menemukan sendiri itu tetap tetap aja LKPD-nya itu harus ada Harus dibuat. apa, Ya, hmm, ada yang oh, terbimbing ya. Ya iya. Nah, terbimbing sehingga ya efisien lah. Efisien dalam KBM gitu. Kalau dibebaskan trial and error, kapan selesainya? Ya, iya, iya. Jadi tetap untuk ayunan bandul mah lebih cocok dengan, ya mau model apapun gitu kan, ya. rencananya mau pakai PBL nih. Mm-mm. Nah, karena di sana itu kan ada, pemecahan masalah, Ya, penyelidikan, ada kolaborasinya juga gitu. betul. Siswa juga, ada mengkomunikasikan, Ya, menyajikan hasil gitu. Nah, berarti yang lebih cocok berarti ini mah praktikumnya praktikum praktikum ini mah. betul-betul real Ya. ya, bukan Tetapi sebelum praktikum ingat yang pesan tadi ya, ada praktikum yang ideal itu ya mereka bisa melakukannya di ruang hampa kan eee, tanpa ada gesekan gitu. Karena ada ya. gesekan nanti ada faktor X yang bisa merubah nilai apa Nah, ya, bisa mendapatkan nilai yang tidak diinginkan ya. Artinya hasilnya tidak akan ideal. ideal ya, seperti yang di teori. Iya, seperti dengan di teori begitu. Hmm. Iya, alhamdulillah Pak Dede ini udah terjawab semuanya dari dua masalah ini. Mudah-mudahan nanti ketika di lapangan, di rencana aksi selanjutnya bisa diaplikasikan. Ya, Terima amin. kasih sarannya, bukannya solusinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain, khususnya Amin. di Upgris ini. Iya. Terima kasih Pak Dede atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.